Masjid Gede Mataram ini dibangun oleh Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya, itu putra Dihari Ki Ageng Pemanahan. Nah, dibangun pada tahun 1587 setelah beliau menjadi raja yang pertama di Mataram ini. Nah, pembangunan masjid ini atas perintah gurunya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, yang fungsinya untuk pusat kegiatan pengembangan agama Islam di wilayah Jawa bagian selatan. Karena pada saat itu Islam itu hanya berkembang di pantai-pantai utara Pulau Jawa, dari Gresik, Lamongan, Tuban, Pati, Kudus, Demak sampai Cirebon. Itu Islam hanya berkembang di pantai-pantai. Nah, ini kebetulan Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai salah satu anggota Wali Songo ketika muridnya menjadi raja adalah suatu momen untuk lebih mengembangkan agama Islam. Bab dengan jabatan sebagai raja itu menurut prediksi Kanjeng Sunan Kalijaga itu Islam akan lebih cepat berkembang di Pulau Jawa, terutama bagian selatan. Nah, itu sejarah Masjid Gede Mataram yang dibangun oleh Kanjeng Panembahan Senopati pada tahun 1587. Ya. Keunikan dari masjid ini apa, Pak? Keunikan dari masjid ini pertama adalah konstruksi bangunan. Bangunan masjid itu berupa tajuk yang itu seperti piramid, yang ini tajuk agama Islam, sedangkan pintu gerbangnya berupa gapura Hindu karena ada semacam kolaborasi atau kerjasama antara masyarakat yang sudah beragama Islam dengan etnis Hindu yang bertempat tinggal di wilayah Kerajaan Mataram ini. Nah, itu salah satu keunikan. Terus keunikan yang kedua bahwa konstruksi bangunan masjid ini punya filosofi dan makna. Filosofi dan bahwa filosofi dan makna ini adalah apabila diurai itu merupakan pelajaran agama Islam tempo dulu, karena mengajarkan agama Islam itu lebih mudah dengan simbol-simbol seperti simbol gapura, simbol bentuk masjid, simbol pohon-pohonan yang ditanam, ada kolam dan lain sebagainya. Yaitu semua bermakna dan punya filosofi. Nah, filosofi yang utama itu yang dikonsepkan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, bahwa ajaran Islam itu sangat simpel dan sederhana, yaitu diambil dari kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Yang artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau manusia itu datang ke masjid itu berarti kembali kepada Allah, yang nantinya setelah keperluannya selesai, yaitu masuk ke rumah Allah atau ke masjid yang untuk sholat, berdoa, beribadah, bermunajat, berzikir dan lain sebagainya, itu kalau sudah cukup bisa kembali ke dunia lagi, yang dunianya pedagang, ke pasar,
yang dunianya petani ke sawah dan lain sebagainya. Tapi besok ada tempat kembali yang tidak bisa kembali ke dunia lagi, yaitu besok ada tempat yang tidak bisa kembali lagi ke dunia, yaitu ke akhirat atau mati. Di akhirat itu hanya ada dua tempat, bahagia dan menderita. Bagi yang ingin besok kembali ke haribaan Allah itu dengan bahagia, maka di situ digambarkan di simbol-simbol bangunan masjid ini ada syarat dan lakunya mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh manusia agar besok kembali ke akhirat itu berada dalam tempat yang bahagia. Begitulah simbol-simbol atau filosofi yang sederhana dalam ajaran Islam. Ya, yang itu dikonsep oleh Kanjeng Sunan Kalijaga agar bisa atau mudah diterima oleh masyarakat tempo dulu. Karena kalau kita mengajarkan kepada masyarakat dengan dalil-dalil Quran dan hadis itu kadang susah masuk, maka dengan simbol-simbol itu lebih bisa masuk karena harap maklum pola pikir masyarakat zaman dahulu itu masih simpel dan sederhana. Itu Pak demikian. Masuk surga sesuai konsep Sunan Kalijaga yang disampaikan ke masyarakat tempo dulu, itu syarat masuk surga itu ada 3, yaitu 1, membaca syahadat, itu disimbolkan di gapura. Nah, terus kemudian yang kedua itu kesucian hati atau kebersihan hati yang digambarkan bahwa di atas pintu gapura itu ada ornamen muka raksasa yang namanya Mangkara atau Kala Mangkara. Nah, itu menggambarkan orang yang punya sifat angkara. Jadi kalau mau menghadap Allah, baik itu menghadap Allah secara fisik maupun besok menghadap yang sesungguhnya, itu sifat angkara itu harus dibersihkan. Nah, sifat angkara itu hampir berpotensi pada semua manusia, yaitu sifat serakah, sifat ingin menangnya sendiri, egoisme, individualisme, sombong, takabur, itu hampir semua manusia punya. Nah, kalau mau menghadap Allah, hendaklah sifat-sifat itu dibersihkan. Maka ketika masuk ke masjid itu digambarkan di dalam kolam itu supaya sifat-sifat itu dibersihkan, dicuci. Jadi syarat kedua masuk surga itu kesucian hati dan kesucian atau kebersihan hati. Sedangkan syarat yang ketiga digambarkan pohon-pohon yang ditanam di halaman masjid, itu pohonnya sawo kecik, yang itu harus dikira atau basa dalam bahasa Jawa menjadi sarwo becik. Nah, sawo kecik dikira atau menjadi sarwo becik. Nah, yang sarwo becik apanya? Di masjid ini konstruksi masuk ke Serambi ada 5 pintu. Nah, yang 5 pintu itu digambarkan sebagai gambaran yang sarwo beciknya. 1 adalah yang tidak kelihatan, yaitu karakter, budi pekerti, akhlak. Maka yang kedua yaitu yang bisa dilihat itu tingkah laku, ucapan atau tutur kata. Yang ketiga adalah raut muka. Yang keempat adalah penampilan. Nah, 5 dari ini adalah menunjukkan bahwa orang itu menjadi akhlakul karimah kalau tindakannya bagus.
Ya. Nah, kelima kelompok ini menunjukkan apabila kelakuannya bagus, tutur katanya bagus, raut mukanya manis, ramah, terus kemudian penampilannya bagus, ini karakternya bagus, akhlaknya karimah mulia. Nah, itu syarat yang ketiga. Jadi berakhlak mulia. Nah, jadi sudah ada 3 ya. 1, kesucian iman dengan baca syahadat, yang kedua kesucian hati, yang ketiga akhlakul karimah. Itu syarat masuk surga. Ya. Apa yang saya sampaikan ini tadi adalah salah satu keunikan konstruksi masjid yang dikonsep oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Selain konsep bentuk bangunan atau konstruksi bangunan yang berupa tajuk dan dengan gapura model Hindu, ya, gitu.